Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan bagi kami PT Urplan untuk berada di kesempatan kali ini untuk pengajuan penyusunan RDTR kawasan Sangkan Hurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan. Kami PT Urplan beranggotakan 5 orang yang hadir di sini adalah Arya Juliansyah, Pramudia Alif, Asmia Khaila, Wiwin Yuli, dan Dinar Aulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinar. Berikut adalah profil perusahaan. Urplan dalam bahasa Inggris juga dapat berarti your plan, sehingga kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan klien terhadap perencanaannya. Jasa konsultasi yang disediakan adalah jasa perencanaan dan pengawasan dalam bidang arsitektur, sipil, jasa survei, jasa analisis engineering, dan tata lingkungan. Selanjutnya ada pemahaman acuan kerja. PT Urplan memahami berbagai informasi yang dijelaskan dalam kerangka acuan kerja RDTR kawasan strategis kepentingan ekonomi kawasan Sangkar Hurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pemahaman yang dapat kami kembangkan sebagai upaya dalam mencapai kesepakatan bersama yaitu yang pertama adalah latar belakang, terwujudnya RDTR kawasan Sangkar Hurip dan Linggarjati, yang kedua maksud dan tujuan, kegiatan RDTR kawasan Sangkar Hurip dan Linggarjati sebagai upaya mencapai sasaran yang diharapkan. Yang ketiga, lingkup pekerjaan merupakan penjabaran dari setiap tahapan pelaksanaan dan rencana kerja. Yang keempat, pendekatan dan metodologi yang digunakan selama kegiatan penyusunan RDTR kawasan Sangkar Hurip dan Linggarjati. Berikut pengalaman perusahaan. PT Urplan sudah memiliki banyak pengalaman dalam pekerjaan, di mana kita didukung dengan berbagai tenaga ahli yang sudah berpengalaman dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Berikut 3 pekerjaan yang baru kami selesaikan. Yang pertama, PT Jasa Marga Persero. Yang kedua, Dinas Bina Marga Wilayah Pelayanan 4 Cirebon. Yang ketiga, Dinas Bina Marga Jawa Barat. Kemudian ada metodologi. Yang pertama adalah persiapan dan pengumpulan data. Metode pendekatan yang digunakan adalah participatory planning, atau proses perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat, atau juga bisa disebut bottom-up planning. Kemudian ada analisis data yang meliputi fisik alamiah, tata guna lahan, kependudukan, sapras, sosial budaya, perekonomian, dan keuangan dan kelembagaan. Kemudian ada perumusan rencana yang mencakup rencana distribusi penduduk, rencana struktur pelayanan kegiatan, rencana sistem jaringan pergerakan, dan rencana sistem jaringan utilitas. Lalu ada metode pendekatan dibagi menjadi 3, yaitu bottom-up planning yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu ada top-down planning, menyelaraskan konsep kejaksanaan tata ruang. Lalu ada pendekatan lingkungan, menyesuaikan dengan asas sustainable development. Kemudian ada pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara, jasmara, dan observasi lapangan. Ada wawancara, yaitu interaksi pribadi antara peneliti dan pewawancara dengan responden. Untuk jasmara, yaitu temu rembuk untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Kemudian ada observasi lapangan, yaitu mengamati ruang waktu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung. Nah, untuk analisis yang kami lakukan dalam penyusunan RDTR ini adalah analisis struktur pelayanan sarana dan prasarana, analisis kependudukan, analisis struktur dan pola pemanfaatan ruang, analisis partisipasi masyarakat, analisis ekonomi unggulan, analisis sistem jaringan sarana dan prasarana, analisis fisik, dan identifikasi program dan penyusunan tahapan pelaksanaan pembangunan. Total ada 8 analisis yang akan kami lakukan dalam penyusunan RDTR kali ini. Terakhir terdapat usulan biaya dengan total Rp641.898.500, yaitu meliputi biaya langsung personil, meliputi biaya tenaga ahli dan tenaga penunjang, lalu ada biaya langsung non-personil, meliputi biaya perjalanan dinas, biaya survei, biaya sewa alat, biaya FGD, biaya dokumentasi dan komunikasi, biaya laporan, dan biaya lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.